Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi seorang muslim, Nabi SAW sudah ngasih panduan terkait dengan kehidupan seorang muslim secara umum. Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban. Kira-kira apa terjemahannya? Ajaib. Sudah jadi bahasa Indonesia itu. Ajaban. Ajib, ajaib. Takjub kita. Nah, takjub itu bahasa Arab. Ajaib juga bahasa Arab. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu lahu kullahu lahu khair. Seluruh urusan orang beriman itu pasti baik. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu. Bila dia mendapatkan kehidupan yang menyenangkan, termasuk tentunya kemerdekaan, syakara, dia bersyukur. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang yang beriman. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Bila ditimpa hal yang membahayakan, mendapatkan madarat, lawan dari kemerdekaan apa? Penjajahan, maka dia bersabar. Dan itu sikap sama-sama baik. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan sikap itu tidaklah diberikan kecuali kepada orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang menjadi dalil dan dasar yang harus menjadi pegangan bagi kita di mana dan kapan saja dan dalam momentum apa saja, dalam masalah apapun. Sikap ini kata Nabi ajib. Sikap inilah yang harus kita ambil. Hidup ini pasti terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan. Hidup ini pasti ada hal yang membuat kita senang dan bahagia. Hanya dua, sarra atau dorok. Karena itu yang dikasih arahan oleh Nabi adalah bukan menghindar dari persoalan itu. Karena persoalan yang kita hadapi hanya ada dua, positif atau negatif. Nah, yang dikasih terapinya oleh Nabi adalah bagaimana bersikap. Tadi judulnya apa? Bagaimana bersikap kalau kita dalam kondisi merdeka. Maka pilihan sikapnya adalah satu, bersyukur, yang kedua adalah bersabar. Nah, saya lebih ingin mengajak kepada para hadirin sekalian sebetulnya untuk bertanya kepada diri kita masing-masing. Sebelum kita bicara konteks mengisi kemerdekaan dalam konteks negara. Konteks negara kita memang sudah merdeka. Usianya berapa tadi? Usianya 78. Nah, jadi yang saya maksudkan adalah kita yang berada di dalam negara ini, yang kita adalah warga negara yang berada di dalam wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaannya, apakah kita secara individu itu sudah merdeka atau belum? Nah, untuk konteks negara, memang kita berhasil mengusir penjajah. Penjajah asing itu sudah tidak ada saat sekarang ini dalam pengertian penjajahan secara militeristik, secara militer. Ya, Jepang sudah pergi, Belanda sudah pergi, Portugis, sekutu, dan cuma sekutu itu. Penjajah juga dia. Belanda itu mana besar dengan Indonesia? Portugis itu mana besar dengan negara kita? Mereka berhasil menjajah negara kita puluhan bahkan ratusan tahun. Lewat proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 pada bulan Ramadan, kalau tidak salah 9 Ramadan, diumumkanlah kita menjadi bangsa yang merdeka berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Kita akhirnya merdeka. Dan kita mengatakan juga bahwa segala macam bentuk penjajahan juga kita tidak akomodir.
baik kepada kita ataupun kepada negara lain. Konteks negara itu sesungguhnya kita sudah selesai dari sisi penjajahan asing. Jadilah kita orang yang merdeka, yang kemudian tiap tahun kita rayakan dengan panjat pinang, lari karung, gendong istri, atau pukul-pukulan bantal di pinggir parit. Ya macam-macam lah ekspresi orang untuk menyatakan kegembiraannya terhadap kemerdekaan itu. Tapi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah sesungguhnya kita secara individu itu sudah merdeka apa belum? Dalam Islam, merdeka yang nomor satu itu adalah kemerdekaan untuk beragama. Hifdzuddin. Saya kalau sholat nggak dilarang. Saya kalau berangkat umroh, berangkat haji, berpuasa, mengeluarkan zakat, baca Quran, saya merdeka. Pertanyaan selanjutnya, apa ada sebetulnya orang yang betul-betul merdeka dalam pengertian liberal, tanpa sama sekali ada ikatan? Sehingga ada istilah, wah kalau kita berislam itu ya Islam liberal, ya Islam yang tidak ada ikatan-ikatan apapun. Nah, jadi sesungguhnya tidak ada orang yang bisa merdeka 100% secara individu sekalipun. Apalagi kita terikat di dalam sebuah negara. Negara itu punya undang-undang. Negara itu punya konstitusi yang harus ditaati. Jadi kita akhirnya orang yang merdeka tapi di bawah undang-undang yang harus kita ikuti, dan itulah yang harus kita sepakati. Tatkala kita menjadi muslim, merdeka nggak kita? Nah, tinggal dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu saya memilih agama Islam, maka tatkala saya memilih Islam sebagai agama, maka saya mengikat diri saya dengan Quran dan Sunnah. Sehingga tidak ada lagi kemerdekaan saya dari sisi kemanusiaan secara luas. Hidup saya akhirnya mau diatur oleh syariat. Dari sisi ini saya tidak merdeka. Begitu azan, Anda nggak boleh lagi bilang, saya kan manusia merdeka. Akhirnya kita sholat. Sekarang ibu-ibu merdeka nggak Bu? Secara bebas kita melakukan apapun selama jadi pegawai di rumah sakit. Pokoknya mau-maunya saya. Kan nggak bisa. Kita mengikat diri kita dengan aturan yang ada di dalam komunitas di mana kita berada dan bekerja. Kita terikat. Sehingga nggak boleh orang datang kapan saja saya mau ke rumah sakit ini. Terserah saya. Saya kan manusia merdeka. Nggak ada. Nggak ada sesungguhnya manusia yang secara individu itu merdeka. Pasti dia terikat dengan suatu nilai. Nah, demikian juga orang Islam. Maka kita merdeka dari sisi agama tatkala kita mampu mengekspresikan agama kita ini tanpa ada hambatan, tanpa ada larangan. Begitu azan saya berangkat ke masjid, merdeka saya. Nggak ada yang menghalang-halangi. Begitu nanti puasa Ramadan, saya puasa, semua saya ajak keluarga puasa. Merdeka saya. Tatkala kemudian diminta untuk membayar zakat, saya bayar zakat. Nggak ada yang menghalangi, nggak ada yang ingin merampasnya. Jadi memang dari satu sisi kita terikat dengan satu ikatan, tapi di satu sisi kita juga bisa menyatakan kita harus bebas beragama. Karena ada beberapa wilayah, misalkan di Palestina saat sekarang ini, orang nggak begitu mudah beribadah ke masjid. Orang mau ke Masjidil Aqsa dan seterusnya, lalu kemudian dihambat. Dari sisi ini mereka mengekspresikan agama itu lalu terjajah, tidak bisa mudah. Jadi sekali lagi, alhamdulillah, kapan saja kita mau, kita bisa sholat di negeri ini kan.
Nanti aman kita. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana sih mewujudkan kemerdekaan yang sudah Allah berikan? Jadilah manusia yang berguna, jadilah manusia yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hablun minallah dan hablun minannas. Itu adalah wujud rasa syukur yang paling tinggi nilainya. Karena wujud rasa syukur itu nomor satu ada yang disebut dengan asyukru bil qalb. Kita bersyukur dari batin ini. Kita bilang alhamdulillah kita hidup di negeri ini aman, tentram, bahagia. Saya cinta negeri ini. Nah, cinta itu kan nggak bisa. Saya tanya, Bu, wujud cinta itu warnanya apa? Sebagian bilang coklat. Sandarannya pepatah. Bila cinta melekat, tai kucing pun rasa coklat. Akhirnya dia bilang cinta itu warna coklat. Tapi bagi orang yang ketemu 14 Februari, cinta itu warna pink. Merayakan Valentine's Day, hari kasih sayang wujudnya itu. Ya kita nggak tahu apa betul warnanya seperti itu. Tapi biasanya wujud cinta itu sering digambarkan dengan hati yang ditusuk panah gitu ya. Ya sakit itu kan sebetulnya kan. Jadi wujud rasa syukur kita itu adalah cinta, sayang, rindu. Lalu kita berdoa seperti doanya Nabi Ibrahim. Robbi ja'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini aman. Karena itu syukur yang kedua adalah syukur dengan lisan. Alhamdulillah. Habis makan apa? Alhamdulillah. Tapi belum makan ya. Pada belum makan ya. Berarti belum alhamdulillah. Nah, jadi maksud saya rasa syukur yang kedua itu alhamdulillah bil lisan, berdoa tadi. Tapi sebetulnya gini Bapak Ibu. Kita tahu karunia sesuatu tatkala dia nggak ada. Nikmat sehat, lalu kemudian kita bersyukur, mampu kita rasakan tatkala kita sakit. Nikmat ibadah, nikmat pertemuan seperti ini, baru kita rasakan indah dan kita rindukan waktu COVID. Sampai banyak, ini kenapa sholat nggak boleh di masjid? Kenapa kalau sholat sopnya jarang-jarang? Kenapa kalau sholat pakai masker? Banyak yang komen, kenapa sholat Jumat ditutup dan seterusnya. Yang komen ini ternyata nggak pernah sholat. Kenapa? Karena setelah nggak ada COVID, kada juanya ke masjid. COVID itu sudah selesai sekarang. Mana yang komen-komen itu? Nah, tapi mereka merasakan ada yang hilang. Nah, karena itulah wujud rasa syukur yang kedua itu dengan alhamdulillah. Jangan dikira bahwa mengucapkan hamdalah itu nilainya sederhana. Coba nanti dilihat dalam kitab Arba'in Nawawi. Di situ disebutkan ada salah satu hadis, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan hamdalah itu memenuhi timbangan. Pada hari kiamat seluruh amal itu ditimbang. Wa aqimul wazna bil qist. Tegakkanlah timbangan itu dengan benar. Semua amal kita ini timbangan, ditimbang. Karena itu disebut yaumul hisab. Hari orang itu diperhitungkan. Dan ternyata ada amalan yang timbangannya berat. Tamla'ul mizan, memenuhi timbangan itu. Ternyata apa? Alhamdulillah. Tamla'ul mizan sebetulnya. Jadi jangan dikira ucapan secara verbal itu nilainya nggak ada. Apalagi bentuknya zikir, tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Zikirnya siapa? Arifin Ilham, Allah yarham. Tapi subhanallah itu sedekah. Alhamdulillah sedekah. Tahlil sedekah. Takbir sedekah. Tatkala Nabi Yunus ditelan oleh ikan pada saat itu, ikan hut, ikan besar. Lalu kemudian kenapa akhirnya dia dimuntahkan? Disebutkan dalam Quran, falaula annahu kana minal musabbihina
la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus tidak rajin bertasbih, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan itu hingga hari kiamat nanti, tidak akan bisa keluar. Yauma yub'atsun, hingga hari dibangkitkan. Sehingga dia menjadi merdeka, keluar dari perut ikan yang asalnya terhimpit, terjajah, terkunci kena tasbih. Subhanallah. Jadi jangan remehkan tasbih. Tasbih itu tolak bala. Kata Nabi SAW, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Dua amalan ini dihafal ya. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Apa kata Nabi? Kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani 'indar rahman. Dua kalimat ini ringan di lisan, thaqilatani fil mizan, berat sekali dalam timbangan. Tidak hanya itu, habibatani 'indar rahman, dan amat sangat disukai di sisi Allah yang Maha Rahman. Jadi boleh kita bersyukur dengan lisan, berzikir. Jadi jangan hanya karaokean, malam 17 Agustus karaokean, dangdutan, alih-alih kita dapat anugerah atas rasa syukur itu. Tapi jangan-jangan justru sebaliknya, ada yang membuka aurat. Intinya rasa syukur itu tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar syariat. Bagi kita umat Islam ini, pameran LGBT bermunculan itu biasanya menjelang kemerdekaan. Nah, syukur yang paling tinggi nilainya adalah dengan ibadah dan amal soleh, baik hablun minallah ataupun hablun minannas. Nabi SAW kalau sholat tahajud atau qiyamul lailnya nanti bisa dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin bab mujahadah. Di situ satu ketika Nabi qiyamul lail, sholat malam. Tiba-tiba Hudzaifah ibnul Yaman datang menjadi makmumnya. Ini Nabi sholat sendirian, lalu datang. Apa yang dibaca Nabi pada sholat malam itu? Surah Al-Baqarah sampai habis. 1 rakaat. Berapa juz? 2 juz lebih. Kita baca Quran 1 juz berapa lama? Nah, itu Nabi baca 1 rakaat surah Al-Baqarah. Yang jadi makmumnya Hudzaifah. Karena itu babnya ditaruh oleh Imam Nawawi mujahadah, bersungguh-sungguh dan bekerja keras. Kata Hudzaifah, kayaknya Nabi bakal sujud ruku setelah selesai Al-Baqarah. Enggak, Nabi lanjut Ali Imran sampai selesai, lanjut lagi sampai An-Nisa. Jadi hampir 5 juz. Summa raka'a, kata Hudzaifah, lalu Nabi ruku. Lalu apa katanya? Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Adalah rukuknya Nabi nahwan min qiyamihi, hampir sama lama dengan berdirinya tadi. Jadi bayangkan kalau berdiri itu kita anggaplah 1 jam, maka rukuknya itu juga 1 jam. Apa yang dibaca? Ya diulang-ulang saja. Karena itulah kenapa kaki Nabi itu bengkak. Lalu kata Aisyah bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, seperti itukah ibadah itu? Maka apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Saya ingin membuktikan diriku sebagai hamba yang bersyukur. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba yang bersyukur, ya banyak ibadahnya. Jadi apa sih wujud orang itu bersyukur? Ya rajin sholat ya. Apa tambahannya? Rajin sholat sunnah, rajin tahajud, rajin sholat duha, sholat witir. Yaitu abdan syakura. Dan kita tidak sampai bengkak kaki kita. Memang kadang bengkak juga kaki kita gara-gara futsal atau keseleo waktu sepeda jatuh. Sama-sama keseleo kakinya, sama-sama bengkaknya. Cuman sebabnya aja yang beda. Nah berarti kalau dibalik nggak apa-apa.
Kenapa kita nggak bikin kaki kita bengkak gara-gara qiyamul lail daripada futsal? Atau gini saja, kita harus bercita-cita seumur hidup, harus pernah qiyamul lailnya panjang sekali saja seumur hidup. Nggak usahlah seperti Nabi yang hampir tiap hari. Karena pada awal sholat status hukum qiyamul lail itu wajib. Ya ayyuhal muzammil qumil lail. Nah, itu dalilnya. Wahai orang-orang yang berselimut, qumil lail. Akhirnya qiyamul lail itu pernah wajib bagi Nabi. Nah, oleh karena itulah cari masjid nanti Ramadan yang sholat tarawihnya paling lama. Mana? Kalau di Jawa Timur itu di markas Jamaah Tabligh Temboro. Semalam itu bisa 5 juz. Karena itu tiap 6 hari mereka khatam. Kenapa? Ya itu tadi. Abdan syakura, itu hamba yang bersyukur itu ya ibadahnya harus lebih daripada yang lain. Nah, yang kedua adalah gimana wujud rasa syukur?